Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya teman-teman, kembali lagi bersama saya Mas Dobleh, Wulan dan ibu ini ya teman-teman. Dan sebenarnya saya tadi sudah ngobrol banyak dengan ibu ini. Jadi saya pada video kali ini itu ingin ngasih tahu sama teman-teman, saya kedatangan tamu. Maksud dan tujuan sudah saya bilang tadi. Sebenarnya saya sudah ngobrol sedikit banyak ya. Maksud dan tujuan Ibu siapa tadi ya? Ibu Lasmini. Ibu Lasmini. Jadi maksud dan tujuan Ibu Lasmini mungkin bisa dibicarakan lagi. Ini biar teman-teman tahu maksud dan tujuan Ibu Lasmini kesini. Mungkin silakan Ibu Lasmini. Iya, Pak Dobleh. Kedatangan saya ke sini ingin silaturahmi pertama. Yang kedua, ingin memperjelas anak ini sepertinya saya sekilas-kilas sering melihat dan mengenalinya. Sering melihat? Maksudnya sering melihat pada waktu kapan itu? Waktu kecil, dia kan sering sekolah dan sering lewat depan rumah saya di jalan. Karena dia sekolah, jadi setiap pagi dia pasti lewat. Jadi saya mengenalinya. Saya ingin memperjelas. Jadi maksud tujuan Ibu Lasmini kesini itu sebenarnya bukan aneh-aneh ya teman-teman. Iya. Tapi sebenarnya maksud tujuan ya ingin bersilaturahmi. Dan yang kedua katanya ingin kata Ibu Lasmini ini sedikit penasaran karena yang dilihat di video mungkin ya. Itu sama seperti yang biasa Ibu Lasmini ini lihat dulu ya teman-teman. Ya dulunya itu kan pasti nggak lama banget ya, baru ya seperti kemarin-kemarin. Iya, soalnya ini tidak asing ya anak ini itu. Soalnya asal usul keluarganya itu dulunya itu ya tetangga desa gitu. Jadi ya otomatis saya mengenalinya. Berarti rumah jenengan itu sama rumah orang tuanya Wulan ini nggak begitu jauh. Jenengan tahu? Iya tahu, cuman nggak terlalu dekat gitu. Dekat. Ini malah suatu kebetulan banget ya teman-teman. Ibu Lasmini katanya mengetahui rumahnya si Wulan atau rumahnya orang tuanya si Wulan. Jadi ini mohon maaf, sebelumnya saya mau bertanya dulu. Awal mula jenengan itu melihat Wulan kan pasti di YouTube ya? Iya, makanya saya datang ke sini. Awalnya itu gimana? Apa dari informasi tetangga, teman atau siapa? Apakah lagi buka YouTube terus lihat di beranda atau gimana? Iya, waktu itu kan anak saya sering buka-buka YouTube. Nah saya itu tanya, apa ibu, mama ini ada itu yang di ini ya, tanya diculik. Coba mama lihat deh, kayaknya nggak salah gitu. Jadinya saya penasaran, terus saya lihat. Lah begitu saya lihat, oh iya ini yang sering lewat depan rumah gitu. Coba ntar lain waktu kita cari alamat rumahnya Mas Dobleh ini gitu. Sambil ditelusuri, saya kan juga nggak terlalu jauh dari tempatnya Mas Dobleh. Jadi ya bisalah dicari gitu alamatnya. Berarti ini tadi Ibu Lasmini kan bilang dari pagi dan sekarang ini udah mau maghrib ya, mau maghrib baru sampai ke rumah. Nah itu menemui kendala nggak masuk ke maksudnya dalam mencari alamat saya? Ya alhamdulillah sih enggak, lancar-lancar saja. Cuman ya namanya baru mau nyari alamat jadinya keliling gitu. Agak jauh akhirnya gitu. Agak kelewat tadi ke situ ke bawah juga. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Padahal dari alamatnya Ibu Lasmini ini mungkin tidak bisa saya sebutkan karena untuk menjaga privasi ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau memang dari alamatnya Ibu Lasmini ke sini itu nggak begitu jauh ya. Kalau naik motor paling ya sekitar
ya kalau jalan santai bisa 2,5 jam ya Bulan Iya, Mini ya. Itu pun kalau sudah tahu tempatnya. tahu tempatnya, Nah, sudah. kalau jauh ya mungkin lebih lama. Iya. Ini mohon maaf juga, jenengan kan katanya tahu rumahnya. Mungkin jenengan tahu nggak ya dulunya orang tuanya itu gimana, atau kerjanya apa, atau seperti apa? Dulunya sih sebenarnya itu orang itu tuh pindahan ya, beli rumah di tetangga desa saya. Oh, maksudnya berarti orang tuanya si Wulan ini bukan asli Penduduk sini, Bukan penduduk saya. situ. Nah, terus beli rumah maksudnya? Iya, Beli rumah di situ. iya. Terus nggak tahu berapa lama itu udah nggak di situ lagi gitu. Oh, gitu. Lah baru ngeliat ini, saya ngeliat si Wulan aja di YouTube gitu, makanya saya sedikit mengenalinya gitu. Jadi dulu waktu pas pada saat masih berkumpul bersama keluarga itu, mungkin si Wulan kan sekolah di daerah situ juga Iya, ya. jadi sering lewat setiap pagi gitu. Nah, terus ketika lihat lagi udah ada di YouTube. Nah, ditemukannya kan di hutan ya itu. di hutan itu. Jadi itu kenapa gitu, kok bisa hitam-hitam gitu. Iya, jadi awal saya temukan ya mungkin seperti yang jenengan lihat ya. Memprihatinkan lah Iya, gitu. jadi ya mungkin ya nggak tahu ya apakah ya intinya saya temukan itu bersama dengan ya sosok yang seperti itulah yang jenengan lihat itu. Jadi apakah mungkin ditumbalkan atau mungkin diculik, saya juga belum bisa mengatakannya dengan lantang, dengan jelas ya, karena saya belum bisa intinya menemukan bukti-bukti yang benar-benar akurat. Karena dari karena saya bisa ngomong seperti itu dulu, si Wulan ngomong katanya mau ditumbalkan, jadi ya sementara ini saya ngomongnya seperti ini. Iya. Ya seperti yang Pak Doble tahu, sebenarnya itu ya dia itu ya anak yang ditemukan di hutan ini sepertinya saya kenal makanya. Dan untungnya itu Mas Doble tidak memberikan sama Bang Ratam. Oh, jenengan berarti nonton juga yang pas Iya, datang. soalnya dia itu terkenalnya orangnya nggak baik lah gitu di tempat saya gitu. Jenengan juga kenal sama Kiratam. Iya. Rumah Kiratam nggak jauh juga dari rumah jenengan. Ya lumayan lah, tapi kan emang udah terkenal namanya, juga udah banyak orang yang datang ke situ mencari ya pesugihan sejenis, ya biasanya tumbal-tumbal gitulah orang-orang yang seperti itu gitu. Berarti Kiratam itu memang benar-benar intinya dukun yang dimintai tolong oleh ya intinya seseorang yang ingin memiliki kekayaan. Iya, di jalan yang nggak benar lah intinya gitu. Jadi itu terkenalnya udah dukun jahat lah pokoknya. Seperti ini benar ya dugaan saya, berarti Kiratam ini memang dukun yang memang selalu mintain tolong oleh orang untuk supaya mereka bisa kaya atau cepat kaya ya teman-teman. Iya. Nah, untuk Wulan, kamu apakah juga mengenali ibu ini? Coba Wulan kamu ingat-ingat. Kamu tuh kan sering lewat dulu kalau sekolah. Saya pernah lihat, Saya pernah lihat. tapi lupa. Lupa. Ya mungkin udah terlalu lama ya. Lagian juga di tempat saya ini semenjak ditemukan sampai sekarang kan sudah lumayan lama juga. Jadi mungkin sudah agak lupa ya, maklum saja. Iya. Tapi kamu benar-benar kayak pernah lihat, nggak asing? Ya berarti Wulan juga sedikit, ya mungkin sedikit lupa, tapi nggak asing mungkin. Memang dianya juga sebenarnya aslinya pendiam. Kalau lewat pun dia nggak banyak bicara gitu. Jadi kadang kalau ditanya ya dia jawab, kalau enggak ya dia lewat aja gitu. Gitu. Berarti jenengan ya sering Iya, tanya. iya. Kadang ya saya sapa, mau berangkat deh gitu.
Tapi dianya itu kadang dia jawab iya gitu doang, nggak banyak lah katanya. Ya paling kadang Banyak senyum pendiam. gitu ya. Senyum. Ya memang pendiam. Ya memang benar yang Ibu katakan itu, kalau di sini juga sama. Maksudnya agak sedikit pendiam, terus agak sedikit pemalu juga Iya, mungkin. Saya awalnya juga bingung apakah memang ini benar-benar pendiam ataukah masih dalam pengaruh sosok kita. Jadi ya awalnya kan saya juga bingung ya dengan keadaan si Wulan. Awalnya kan diem terus kayak nggak bisa ngomong. Jadinya ya untuk sekarang sih saya udah sedikit paham ya dengan perwatakannya si Wulan. Jadi perwatakannya itu agak pendiam. Agak pendiam. Jadi untuk orang tuanya itu mungkin Ibu Lasmini ini tahu nggak apakah masih tinggal di situ atau? Kalau sekarang sih seingat saya rumahnya udah nggak ada yang nempatin. Berarti kosong. Jadi kosong, keluarganya juga saya nggak tahu ya sekarang mah gitu. Soalnya saya juga nggak pernah berkomunikasi atau main-main ke tempat situ juga nggak, kan lumayan jauh juga gitu. Ini cuman tahu tempat tinggalnya aja dulu gitu. Kalau Ibu Lasmini mengatakan bahwa orang tuanya si Wulan ini berarti termasuk pendatang ya? Iya, soalnya pendatang. Kan kata Ibu Lasmini ini membeli rumah di daerah di desa saya. Iya, di desa Jenengan. Nah, saya mau tanya, di desa Jenengan itu di sekitar rumahnya orang tuanya si Wulan itu apakah ada keluarga yang lain? Nggak ada juga. Nggak ada. Nggak ada. Setahu saya keluarganya itu paman-pamannya itu jauh. Jadi itu di situ pindah cuma satu keluarga saja Satu gitu. keluarga itu. Jadi saya pun nggak tahu keluarga asal usulnya siapa nggak tahu gitu. Cuman saya tahu orang tuanya saja. Padahal ya ini suatu kebetulan ya teman-teman. Nah, padahal kemarin itu saya udah niat banget untuk mencari alamat orang tuanya si Wulan, dan ternyata malah saya kedatangan tamu, dan pas sekali nih teman-teman, kebetulan juga Ibu Lasmini ini katanya mengenali Wulan dan mengetahui asal usul sih ya, mungkin sedikit ya asal usul dari keluarganya si Wulan. Apakah mungkin mohon maaf nih Ibu Lasmini, sebenarnya Ibu Lasmini tahu nggak orang tuanya si Wulan ini kerjanya apa atau apa gitu? Sebenarnya sih kalau sebelum dia pergi lagi, setahu saya nih anaknya keluarganya udah kaya. Udah kaya? Oh, maksudnya anaknya orang punya gitu. Pas waktu pindah ke situ udah kaya apa memang masih sederhana? Ya ekonomi biasa lah di situ pas pertamanya. Terus setelah kedengaran udah kaya itu pergi, entah pindah di kota atau di mana saya nggak tahu gitu. Jadi untuk sekarang berarti rumah itu kosong? Kosong, nggak ada penghuninya. Rumahnya sih ya masih ada, cuman emang kosong sampai sekarang. Tapi makanya saya penasaran kenapa ini anak ada di sini, sedangkan orang tuanya udah nggak ada, gitu. Udah nggak ada di situ. Tapi ini, apakah rumah itu masih masih milik orang tuanya si Wulan ataukah sudah dijual? Mungkin Ibu Lasmini kayaknya sih kurang tahu ya Kak, kalau masalah seperti itu mah. Udah dijual atau masih milik dia, kapan-kapan mungkin bisa pulang tuh juga nggak tahu. Belum tahu saya. Berarti rumah kosong itu udah lama? Lumayan lama. Mungkin dari jenengan pas pertama melihat video Wulan ditemukan itu, orang tuanya si Wulan itu udah pergi apa masih di situ? Sudah pergi. Makanya saya jadi penasaran, orang tuanya udah nggak ada kok, itu masa ditemuin di hutan gitu. Kok bisa gitu ada di hutan gitu. Ya ini wajar saja ya kalau jenengan ya mungkin penasaran. Ya mungkin juga agak sedikit kasihan juga ya. Iya, takutnya ntar ini tersia-siakan kan kalau dikasih sama si Kiratam itu kan bener-bener kasihan gitu saya lihatnya gitu. Takutnya ntar jatuh sama orang yang nggak bener gitu. Yang sayang itu jadi korban, anak kecil nggak tahu apa-apa kan. Jadi seperti itu ya teman-teman.
Ibu Lasmini ini ya bukan hanya penasaran, tapi ya mungkin awalnya juga penasaran. Nah, terus datang ke sini itu soalnya tahu keadaan rumah dari si Wulan ini udah kosong, orang tuanya pada pergi, tapi melihat si Wulan ini ada di hutan dan ditemukan oleh kami ya. Tapi mungkin ya penasaran kenapa orang tuanya nggak bawa dia, kenapa kok ditinggal gitu, kenapa sampai di hutan gitu kan, bikin saya penasaran. Kasihan dia sering lewat, pantesan sekarang udah nggak pernah lewat gitu. Lihat lagi udah di YouTube. Dan ini ya teman-teman, padahal saya sudah ya mungkin lama juga ya ada keniatan untuk kesana, tapi belum kesampaian juga karena waktu dan ya mungkin belum ada waktu lah karena kesibukan saya sendiri. Jadi sampai sekarang saya belum bisa kesana. Ya mungkin lain waktu dengan bersedia untuk mengantar saya nggak? Intinya saya pengen tahu lah kapan-kapan untuk melihat-lihat rumah yang dulu ditempatin sama keluarganya. Oh iya bisa. Kapan-kapan kalau ada waktu datang saja ke rumah saya, nanti saya beri alamatnya. Nggak terlalu jauh kalau udah tahu mah. Ya jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman sudah dengar sendiri maksud dan tujuan Ibu Lasmini ini kesini untuk apa ya? Untuk memastikan Wulan ini apakah benar-benar yang sering dia lihat. Apakah benar itu pernah anak yang sering lewat depan rumah saya apa bukan gitu. Tapi mukanya itu emang nggak asing di HP gitu. Iya, memang itu. Tetapi saya bisa acungi jempol lah sama Ibu Lasmini. Pertama Wulan ini ditemukan kan mukanya hitam ya, kulitnya hitam. Tapi Ibu Lasmini ini sudah langsung bisa mengenali. Dan mungkin Ibu Lasmini ini bisa sangat yakin setelah kulitnya si Wulan ini udah bersih. Sekarang kan udah bersih, udah jelas jadinya, nggak asing banget itu. Berarti udah sangat yakin, makanya Ibu Lasmini ini cari alamatnya. Iya, mencari alamat saya. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena sudah memberikan informasi dan bersilaturahmi ke sini ya, Bu Lasmini. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa berkah. Amin. Dan saya juga minta tolong jika nanti suatu saat saya memerlukan bantuan Ibu Lasmini ya mohon dibantu. Iya, insya Allah saya siap membantu Pak Dobleh. Iya. Untuk mencari tentang si Wulan ini yang sebenar-benarnya gitu, asal usulnya. Syukur-syukur suatu saat orang tuanya kembali lagi, bisa bersama keluarganya lagi. Soalnya keluarganya udah hidup enak sedengar-dengar saya gitu. Ya, soalnya terakhir Ibu Lasmini melihat keluarga si Wulan ini sudah cukup lah. Dalam ekonomi cukup ya. Ya memang dari dulu juga saya menguak informasi tentang keberadaan orang tuanya si Wulan, malah yang datang selalu Kiratam. Apakah mungkin Ibu Lasmini mempunyai kontak atau kontak keluarganya Wulan? Enggak sama sekali. Soalnya ini namanya tetangga ya, jadi kalau udah itu ya udah nggak kenal lah gitu. Cuman kan kenapa anak ini masih di sini gitu, sedangkan orang tuanya udah nggak ada gitu, udah nggak di sini, udah tinggal di tempat lain. Ya mungkin jika orang tuanya ini benar-benar mencari anaknya yang hilang atau gimana kan pasti ya sedikit mencari atau mencari informasi kemanapun ya. Iya. Mulai ini kan sudah dipublikasikan ke YouTube. Iya. Ya setidaknya mungkin banyak yang lihat lah. Banyak yang lihat. Mungkin ada yang kenal terus bisa ngomong ke orang tuanya. Tapi sampai sekarang orang tuanya belum ada yang datang. Keluarganya pun belum ada yang nyari ya. Ya mungkin cukup ya teman-teman, dan untuk Ibu Lasmini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya. Ya mungkin cukup ya teman-teman. Jika ada salah kata perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.